Cerita si Pohon. Episode 3. Tangisan Pohon Indonesia. Cahyo memanggul tangga kayu tua dari gudang rumahnya. Malam makin pekat, tapi tekadnya jauh lebih terang dari langit yang mendung. Cahaya bulan samar menuntunnya kembali ke pekarangan desa, tempat pohon keramat berdiri, atau lebih tepatnya menyamar hidup. Ia tahu resiko tindakannya. Dinding itu bukan hanya pembatas fisik, tapi simbol ketakutan akan transparansi. Tapi dalam diamnya desa itu, hanya Cahyo yang kini merasa bahwa cukup sudah. Tangga disandarkan ke dinding, suara gesekannya pelan namun menusuk ke heningan. Langkah demi langkah, Cahyo naik, jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut jatuh, tapi karena takut pada apa yang akan ia lihat. Saat matanya melampaui batas atas dinding, napasnya tertahan. Bukan pohon megah penuh emas yang ia lihat, bukan pula taman harapan yang dijanjikan para penjaga. Yang terlihat adalah pohon kerontang. Cabangnya bengkok, seperti tangan yang memohon ampun. Kulit batangnya mengelupas. Tak ada daun segar, hanya helai-helai plastik yang diikat rapi. Tampak rapi dari kejauhan, tapi ringkih dari dekat. Di beberapa cabang tergantung buah-buahan segar, tapi jelas-jelas ada label harga kecil yang masih menempel. Di bawahnya, tanah retak seperti wajah yang menangis dalam diam. Di antara retakan itu, botol-botol pupuk impor berserakan tak terpakai. Plastik kemasan biasa itu bahkan tak pernah diserap akar. Dan di pojok taman, berdirilah Bowo. Duduk di kursi rotan tua dengan secangkir kopi. Wajahnya teduh, seolah tak terjadi apa-apa. Di hadapannya, layar besar yang menampilkan grafik dan proyeksi. Pertumbuhan menuju 2045, jalan menuju emas. Cahyo mengamati semua itu dalam diam. Dunia di balik tembok bukanlah tempat keramat, melainkan panggung sandiwara yang dibangun dari harapan palsu dan ilusi rapi. Ia turun perlahan, tidak dengan panik, tapi dengan kesadaran penuh. Saat kakinya menyentuh tanah, Cahyo tahu satu hal. Rakyat tidak bisa terus hidup dari dongeng. Dinding itu harus dibongkar. Kebenaran harus dilihat bersama. Rupanya, ada cerita yang tidak pernah terungkap. Hari demi hari, Bowo selalu berlari-lari kecil dengan wajah panik. Ia berteriak memanggil siapa saja yang bisa membantu, tukang kayu, pekerja proyek, bahkan aparat desa untuk menutupi keadaan si pohon. Mereka selalu berdatangan membawa segala yang bisa dijadikan penyangga. Tiang baja, tambang baja, balok-balok kayu gelondongan, papan-papan besar, palu berdetak, keringat menetas, debu beterbangan. Semua sibuk bekerja memoles pohon keramat agar kelihatan bagus walaupun aslinya rapuh. Jika ada satu daun atau ranting yang jatuh, Bowo selalu menyalahkan para pekerja. Padahal dia sendiri sebagai kepala penjaga tidak pernah melakukan sesuatu. Bahkan menguruk tanah pun juga tidak. Seolah memang dia tidak memiliki bekal ilmu biologi yang cukup. Serupa tapi tak sama. Tapi dinding yang menyembunyikan pohon itu bak layar digital yang selalu menampilkan citra ideal para pejabat. Dibalut dengan kisah-kisah retorika dan romantika. Meromantisasi setiap kesalahan yang mereka buat. Presiden, DPR, MA, MK, dan sebagainya selalu mengagungkan jabatan mereka yang sebenarnya hanyalah pelayan rakyat. Sebaliknya, mereka menindas rakyat dan menganggap rakyat sebagai budak, bukanlah majikan. Seperti anak kecil meminjam baju ayahnya. Tampak gagah di luar, tapi canggung di langkah. Ia memimpin dengan buku kosong.
Tiap halaman adalah peraturan baru yang tampaknya penuh inisiatif, tapi tak pernah melalui pembacaan mendalam. Hukum dibuat seperti coretan cepat di papan tulis saat guru belum siap mengajar. Tak ada logika tata negara, tak ada pemahaman hukum, tak ada napas panjang tentang keseimbangan kekuasaan. Hanya keyakinan yang dibangun dari ego, bukan ilmu. Setiap kali kebijakan tak berjalan, ia tak bercermin. Sebaliknya, ia menuduh rakyat kurang bersyukur, aparat tak loyal, bahkan langit tak cukup biru. Seperti Bowo yang menyalahkan pekerja atas daun yang jatuh, padahal akar sudah lama tak mendapat air. Untuk menutupi ketidakefektifan itu, muncullah parade pembangunan yang panjang berdiri. Pelang proyek ditancapkan, data statistik dimanipulasi agar terlihat menanjak. Layar makin besar, gambarnya makin tajam, tapi rakyat tetap lapar. Keadilan jadi narasi, bukan realitas. Kesejahteraan jadi slogan, bukan kenyataan. Dan transparansi hanya bisa dilihat bila rakyat berhasil memanjat dinding itu. Tapi tak semua punya tangga seperti Cahyo. Kebanyakan hanya bisa menebak dari suara-suara yang diredam, yang samar di balik tembok.